Suatu sore yang cerah, di depan rumah kecil di ujung gang, seorang anak bernama Andre sedang menatap sepeda barunya. Warnanya biru mengkilat dengan dua roda besar dan dua roda kecil di belakang. Roda bantu yang masih terpasang kokoh. "Yuk, coba dikayu pelan-pelan," kata ayah sambil tersenyum. Tangannya siap menahan di belakang sadel. Ibu berdiri di pinggir jalan memberi semangat. "Ayo, Andre pasti bisa." Andre menaruh kakinya di pedal, lalu mencoba mengayuh. Sepeda itu mulai bergerak, tapi belum seimbang. Ketika roda bantu dilepas untuk pertama kalinya, tubuh Andre oleng dan bruk jatuh ke sisi kanan. Lututnya tergores sedikit. Air mata hampir keluar, tapi ayah segera memeluknya. "Tidak apa-apa, jatuh itu bagian dari belajar." Ibu mengelus kepalanya dan meniup luka kecil di lututnya. Keesokan harinya, Andre mencobanya lagi. Jatuh sekali, 2 kali, 3 kali, tapi setiap kali jatuh, ayah selalu ada di belakangnya, menahan saat hampir tumbang dan melepaskan perlahan ketika Andre mulai seimbang. Hingga pada sore yang keempat, Andre akhirnya bisa mengayuh sendiri. Angin menerpa wajahnya, rambutnya berantakan, tapi kali ini ia tidak jatuh. Ia menengok ke belakang, ayah dan ibu melambaikan tangan sambil bersorak. Andre tertawa lebar. "Lihat, ayah, ibu, aku biasa." Pada hari itu, bukan hanya Andre yang belajar mengayuh sepeda, tapi juga belajar tentang ketekunan, keberanian, dan cinta yang selalu ada di belakang setiap usahanya. Ilustrasi Andre belajar naik sepeda dengan dukungan cinta ayah dan ibunya secara sangat sederhana memberikan gambaran bagaimana Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus selalu menerima kita, apapun kondisi kita. Yesus tidak akan pernah membuang kita. "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes 6 ayat 37. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan sebuah janji yang luar biasa penuh pengharapan dan penghiburan. Ia mengatakan bahwa semua yang diberikan Bapa kepadanya pasti akan datang kepadanya, dan barang siapa yang datang kepadanya tidak akan ditolak atau dibuang. Ini adalah janji yang menghapus rasa takut akan penolakan dan kegagalan. Saat kita merasa gagal, mungkin kita gagal memenuhi target di pekerjaan atau kembali jatuh dalam dosa yang sama. Perasaan bersalah dan malu bisa membuat kita merasa tidak layak. Namun ingatlah janji Yesus, ketika kita datang kepadanya dengan hati yang menyesal, Ia tidak akan membuang kita. Sebaliknya, Ia akan memberikan kekuatan untuk bangkit lagi. Ini seperti Andre yang jatuh saat belajar naik sepeda. Ayah ibunya tidak akan membuangnya, melainkan membantunya berdiri dan mencoba lagi. Saat kita merasa sendirian, mungkin kita merasa tidak cocok dalam lingkungan sosial atau keluarga. Kita merasa tidak ada yang benar-benar memahami diri kita. Dalam kesendirian itu, Yesus mengingatkan bahwa Ia selalu ada dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kedatangan kita kepadanya adalah sebuah jaminan bahwa kita memiliki tempat di hatinya. Selanjutnya, Yesus menjelaskan alasan Dia datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri,
tetapi kehendak Bapa yang mengutus Dia. Kehendak Bapa adalah supaya semua yang telah diberikannya kepada Yesus tidak hilang, melainkan dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah gambaran keselamatan yang nyata dan pasti. Apa artinya bagi kita bahwa hidup kita berada dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, tidak peduli kesalahan kita, kelemahan kita, atau seberapa dalam kita terjatuh, Tuhan tetap ingin mengangkat dan menyelamatkan kita. Dia memanggil kita untuk percaya kepadanya, melihatnya sebagai jalan menuju hidup kekal, dan menaruh harapan penuh dalam janjinya. Memilih percaya dan mengikuti Tuhan di tengah godaan. Dalam dunia yang penuh godaan dan pilihan yang mudah membawa kita jauh dari Tuhan, kita diajak untuk tetap setia percaya dan mengikuti kehendak Bapa melalui Yesus. Misalnya, seorang remaja yang berjuang menolak pengaruh buruk di sekolah dan memilih hidup jujur dan baik, meskipun itu sulit dan membuatnya berbeda, dia sedang melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Mengasihi dan mengampuni sesama. Yesus yang datang bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk kehendak Bapa, mengajarkan kita untuk hidup mengasihi dan mengampuni. Misalnya, ketika kita sulit memaafkan seseorang yang menyakiti kita, ingatlah bahwa Yesus memanggil kita untuk mencontoh kasih-Nya. Melalui pengampunan, kita ikut mewujudkan kehendak Bapa untuk menyelamatkan dan memulihkan. Akhir yang penuh harapan. Injil Yohanes 6 ayat 37-40 adalah sebuah renungan yang mengajak kita untuk merenungkan kasih dan kesetiaan Tuhan yang tak tergoyahkan. Ia tidak hanya menjanjikan penerimaan, tetapi juga sebuah hidup kekal dan kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, ketika keraguan datang, ingatlah janji ini. Yesus tidak akan membuang kita. Ia akan selalu menyambut kita, melindungi kita, dan membimbing kita menuju kehidupan yang abadi. Mari datang kepadanya tanpa ragu, karena di dalam Dia kita akan menemukan tempat teraman kita hari ini dan selamanya. Refleksi pribadi. Apakah aku sudah benar-benar datang kepada Yesus dengan sepenuh hati, atau masih ada rasa takut ditolak? Dalam situasi sulit, apakah aku tetap percaya bahwa Tuhan memegang hidupku dan punya rencana keselamatan bagi diriku? Bagaimana aku bisa lebih percaya dan menyerahkan semua kegelisahan, kesedihan, dan pergumulanku kepada Yesus? Apakah aku sudah menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang lain melalui sikap mengampuni dan melayani?